Halo, selamat pagi dan salam sehat buat kita semuanya. Selamat datang dan selamat bertemu untuk semua anak-anak kami di kelas 10. Ini adalah pertemuan daring kita yang pertama. Tentu kita baru bertemu, bukan? Untuk itu kita berkenalan terlebih dahulu. Nah, dari situ baru nanti perkenalan kita lanjutkan melalui Google Classroom. Terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri, yaitu nama Ibu Flora Yunita Ginting, membawakan mata pelajaran kimia. Itu aja ya perkenalan dari Ibu. Nah, anak-anak Ibu semuanya, pertemuan pertama kita ini ya adalah pertemuan yang menyangkut kepada bagaimana kamu memahami apa itu ilmu kimia. Kita langsung ke materinya ya. Jadi, pertemuan ini ya diharapkan nantinya kamu mampu. Yang pertama, mengidentifikasi bahan kimia dalam suatu produk di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyebutkan zat-zat yang terdapat di dalam produk yang kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menjelaskan pengertian, hakikat, dan manfaat belajar ilmu kimia. Yang keempat, menjelaskan peranan ilmu kimia terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, menjelaskan pentingnya metode ilmiah dalam memecahkan masalah-masalah atau fenomena yang dihadapi. Nah, anak-anak Ibu semuanya, kita akan langsung saja lanjut ke materi kita. Coba kamu perhatikan tayangan slide yang Ibu berikan ini. Selamat menyaksikan. Pernahkah kamu terpikir apa yang ada di benakmu ketika mendengar kata kimia? Apakah kamu berpikir tentang zat-zat kimia yang berbahaya di laboratorium? Atau kamu berpikir tentang rumus-rumus kimia yang sangat menyulitkan? Atau mungkin kamu berpikir tentang orang-orang yang bekerja di laboratorium dengan kacamata yang besar, dengan mikroskop, atau dengan menggunakan alat-alat kimia yang berbahaya? Atau bahkan kamu berpikir adanya bom atom yang meledak? Apapun yang ada di benak kalian, sebenarnya kimia sangat berperan aktif dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, pasti kamu mengenal sabun mandi, bukan? Nah, sabun mandi mengandung zat kimia yang disebut natrium hidroksida. Begitu juga dengan pasta gigi. Setiap hari kamu pasti menggunakan pasta gigi. Nah, di dalam pasta gigi juga terdapat zat kimia yang kita sebut dengan salah satunya kalsium karbonat. Kemudian ada lagi deterjen. Tentu kamu sudah mengenal deterjen. Nah, deterjen juga mengandung zat kimia yang salah satunya adalah fosfat. Bahkan air minum yang kita minum sehari-hari itu mengandung molekul kimia yang kita beri nama rumus kimianya adalah H2O. Dan bahkan nasi yang kita makan sehari-hari juga mengandung zat kimia yang kita sebut dengan karbohidrat. Nah, pernahkah kamu membeli sebuah produk lalu kamu memeriksa apa saja komposisi zat yang terkandung di dalam produk yang kamu beli itu? Misalnya sampo, sabun. Nah, coba sekarang kamu perhatikan ya, barang-barang yang ada di dalam rumahmu, apa-apa saja yang pernah kamu beli lalu kamu cek apa komposisi zat yang terkandung di dalamnya. Nah, itu sebagai tugas pertama yang Ibu berikan kepada kalian. Jadi kalian dokumentasikan, lalu kalian tuliskan zat-zat kimia yang terkandung di dalam produk yang kalian beli atau yang ada di rumah kalian. Baik anak-anak Ibu semuanya, setelah kamu memahami apa itu kimia dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sekarang kita masuk kepada pengertian dari ilmu kimia itu sendiri. Jadi ilmu kimia adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi, baik itu mengenai strukturnya, sifat,
komposisinya, serta perubahan materi tersebut. Kemudian juga kita mempelajari tentang energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa-apa saja yang termasuk hakikat dari ilmu kimia. Nah, hakikat ilmu kimia adalah bahwa benda atau zat itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain, sehingga terjadi perubahan bentuk, susunan, atau ukuran, sehingga mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Selanjutnya, apakah manfaat kita belajar ilmu kimia? Maka diharapkan di sini bahwa manfaat yang kita peroleh yang pertama adalah pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Kemudian yang kedua, mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya kita membahas tentang bagaimana hubungan ilmu pengetahuan kimia terhadap ilmu pengetahuan yang lain. Misalnya dalam bidang pertanian, bidang kedokteran, bidang farmasi, bidang biologi, dan yang masih banyak lagi. Nah, kamu bisa lihat skema yang ada di slide ini. Bagaimana kita lihat kimia itu adalah center atau pusatnya ilmu pengetahuan yang lain. Contohnya dalam bidang pertanian, maka di situ bisa digunakan bahwa ilmu kimia ini bisa digunakan untuk mendapatkan bibit unggul ataupun bisa mengetahui pupuk atau pestisida yang cocok di dalam suatu pertanian. Jadi di situ ada peranan ilmu kimia. Kemudian yang kedua dalam bidang farmasi, jelas hubungannya adalah dengan obat-obatan. Orang ahli kimia pasti akan lebih memahami zat-zat apa yang terkandung di dalam obat-obatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bidang hukum. Di situ ada kamu lihat gambar DNA. Jadi artinya kamu kan sering mendengar di televisi tes DNA katanya. Jadi ini menunjukkan kalau hubungannya ke bidang hukum. Orang kimia lah yang mengetahui bagaimana cara mengetes DNA. Sehingga hasil dari tes DNA itu dilaporkan mungkin ke kepolisian atau ke bidang hukum untuk memecahkan suatu masalah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh hubungan bidang ilmu kimia terhadap ilmu pengetahuan alam yang lain. Boleh kamu baca di buku paket kita. Selanjutnya adalah materi kita yang terakhir mengenai metode ilmiah. Nah, untuk apakah metode ilmiah itu? Seorang ilmuwan tentunya dalam memecahkan suatu masalah, dia harus berpikir kritis, mengikuti tahapan-tahapan berpikir ilmiah. Jadi metode ilmiah adalah suatu cara yang sistematis yang digunakan oleh ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam bekerja secara ilmiah ada di situ dalam skema kita itu, yaitu merumuskan masalah, mengumpulkan keterangan, membuat hipotesis, melakukan percobaan untuk menguji hipotesis tersebut, mencatat datanya, lalu yang terakhir menyimpulkan dan merumuskannya. Nah, inilah materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Terima kasih. Selamat pagi.